like dan subscribe channel Belajar Konghucu agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pertanyaan semacam itu memang akan sangat panjang sekali untuk menerangkan. Maknanya sebetulnya satu. Di dalam sebuah kehidupan masyarakat, anywhere, dimanapun dia berada, ada tradisi, ada warna-warna budaya. Boleh saja kita mengatakan itu adalah sebuah mitos, sebuah tahyul, bahkan sebuah pernik sekalipun. Tetapi biasanya apa yang dilakukan masyarakat tentu ada asal-usulnya. Asal-usul ini tentu hanya akan masuk kalau dimulai dari sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu adalah sebuah iman, dan iman itu adalah jalan suci Tuhan. Masalahnya, ini yang jadi paling gawat kalau menyangkut masyarakat Tionghoa pada umumnya dan umat Konghucu pada khususnya. Saya berapa kali diajak ngomong soal ini. Saya sendiri pernah mencoba menjelaskannya berkali-kali, tapi masih kembali kepada satu hal. Yang Anda ingin tahu yang umum atau yang benar. Nah, karena kita ini sering yang masuk pada kendala ingatan kita tuh yang umum, sehingga kita melupakan yang benar. Saya beri sebuah contoh ilustrasi saja, karena untuk jawab lengkap tentu perlu buku tebal ya. Di dalam buku-buku literatur, bertahun-tahun kita itu tidak pernah mempunyai satu wacana yang bagus. Kenapa? Dulu orang nggak berpikir itu. Kemudian ketika orang berpikir itu, Tiongkok sebagai negara di mana firman Tuhan itu turun, tidak menganggap itu penting. Kemudian ada institusi yang memang mempunyai suatu orientasi yang punya misi, sehingga apa yang ada itu mereka kadang-kadang tekuk, kadang-kadang potong, kadang-kadang simpang, apapun lah. Sehingga makin hari pengetahuan atau ketahuan orang tentang hal Konghucu pada khususnya atau tradisi budaya Tionghoa pada umumnya makin rancu. Saya akan beri sebuah ilustrasi tentang sembahyang-sembahyang yang ada di dalam kitab suci Konghucu, Rujiao, Jingsu. Itu umat manusia diserukan 4 kali bersembahyang kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah sembahyang prasetya. Sembahyang menyatakan kita ini akan selalu ingat bahwa di atas sana ada Tuhan. Hidup ini bukan nggak ada yang ngatur, bukan nggak ada yang perlu ditakuti. Kemudian sembahyang kedua adalah sembahyang untuk ingat. Bahasa Jawa eling, ingat. Selalu prihatin, mawas. Yang ketiga adalah sembahyang syukur. Yang keempat adalah sembahyang harapan. Ya, 4 sembahyang ini ada, punya makna, baik secara imani, religious life. Tetapi beribu tahun dijalankan, kemudian kita lupa. Sehingga kemudian yang muncul adalah warna-warna tadi, wadah, badan. Isinya kita lupa. Misalnya yang pertama, yaitu King Dikong, sembahyang Tuhan Allah katanya. Pada tiap tanggal 8, malam tanggal 9, Ciagui, Cenye, bulan 1. Orang Tionghoa berbondong-bondong bersembahyang pada Tuhan. Tetapi dia hanya melakukan tanpa ada upacara-upacara, ritual-ritual imaninya. Karena memang sudah nggak dikenal. Padahal malam semacam itu mestinya kita melakukan nianjing, kidung, mese, diam melakukan renungan, jing, zuo, duduk sampai tenang sehingga terang. Tidak melakukan. Untuk Bapak tadi ini sekaligus penambahan. Nianjing
itu bukan Buddhis, bukan Taois. Taois mengenal Nianjing abad ketiga Masehi. Buddhis, dalam hal ini Buddhis Tiongkok, karena di India Parita, mengenal Nianjing abad ke-7. Ru mengenal Nianjing 25 abad sebelum Masehi. Nah, mengapa Nian? Karena bahasa kita membedakan. Kalau saya membaca Hua Su komik, Spiderman, X-Men, saya akan mengatakan Kansu. Kalau saya baca koran, Kan Paozi. Tetapi kalau Anda sekolah, Anda nggak akan dikatakan Kansu, tapi Dusu. Kalau Anda lebih serius lagi menggunakan seluruh perhatian, totally, Anda dikatakan Niansu. Nah, Niansu berasal dari Nianjing, yaitu sebuah untaian kalimat yang dibaca dengan penuh konsentrasi, penuh penghayatan, dijelajah sampai jeram-jeram dan lembah-lembah pengertiannya. Nah, itu harus dibaca. Tapi kalau kita lihat, oke, tiap malam takbiran, mungkin salawat Rasul bisa kita dengar di mana-mana. Kalau kita pada malam Natal, mungkin lagu Silent Night, Malam Kudus, terdengar di mana-mana. Bahkan saudara-saudara kita umat Buddhis akan dengan sering membaca Parita, Namo Tassa Bhagavato dan seterusnya. Orang Hindu lebih-lebih lagi. Tetapi kalau umat Konghucu yang justru paling pertama mengenal Nianjing, hampir kita tidak pernah dengar. Nah, ini sebuah masalah. Kalau saya kenalkan, ini yang benar. Demikian pula sembahyang ingat, yaitu ketika alam dunia ini pada posisi yang paling disharmoni, paling tidak selaras, karena daya tarik bumi yang punya magnet, yang mestinya sejajar dengan magnet galaksi, dengan bulan, dengan matahari, pada posisi yang saling bertentang-tentangan. Walaupun itu bisa mengakibatkan telur bisa berdiri. Jangankan telur, di Jepang bola besi bisa didirikan di sebuah wire kawat baja, karena memang kondisi magnetnya tidak saling tarik menarik, yang sangat tidak harmonis. Pada hari itu amplitudo laut pasang surut paling besar, gerak tektonik juga paling dahsyat, gunung meletus, tsunami, taufan, badai akan terjadi di mana-mana. Nah, pada saat itu sebetulnya umat manusia diserukan untuk bersembahyang ingat kepada Tuhan. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada hari itu dipakai oleh seorang Ziyuan untuk bunuh diri karena dia kecewa pada rajanya, Ziguo Sidai. Tapi kemudian kita sekarang hanya mengingat Ziyuan, Kutguan. Kita mengenal Pekjun, kita lupa sembahyang Chongyang, sembahyang Toangyang. Lalu pada bulan ketiga, sembahyang ketiga, ketika tentu saja karena agama ini turun pada negara subtropis yang mengenal 4 musim, ketika musim gugur masuk, akan masuk musim dingin, orang sudah nggak bisa bertanam lagi. Orang merasakan sedekah bumi. Terima kasih kepada bumi ini yang telah memberi segala-galanya kepada hidup manusia. Terima kasih pada Tuhan yang telah melengkapi ini semua. Itu adalah sembahyang terima kasih, syukur. Nah, di samping syukur terima kasih, alam keadaannya berlainan dengan yang nomor 2, paling harmonis. Sehingga cahaya matahari pun yang sampai ke bulan dipantulkan dengan sempurna ke bumi, sehingga bulan pada hari itu pasti paling terang, paling besar. Seperti cutting brilian dengan posisi 5:3 dengan facet 58 dengan brilian cut princess style. Nah, tapi kita sebenarnya mengenalnya sebagai sembahyang Gyeongju. Kita lupa itu adalah sembahyang syukur, sembahyang Xiang, sembahyang Chan dari Yaksu Jinxiang, Yes Chengchang. Lupa. Terakhir kita juga mengenal sembahyang tentang asa, harapan, yang seakan-akan matahari yang berbagi jauh karena ada di belahan utara sampai ke lintasan balik selatan pasti akan kembali lagi ke utara. Tadi iklim akan lebih hangat, salju akan mencair dan kita mulai bekerja lagi. Yang dihitung secara Yang Li
akan jatuh pada tanggal 22 Desember dan kita melakukannya sebagai sembahyang ronde, sembahyang apa, padahal itu ada sembahyang asa, harapan. Nah ini sebuah contoh-contoh banyak di masyarakat. Qingming, Qing jernih, bersih, Ming terang. Itu adalah konsep afterlife manusia. Setelah manusia meninggal dunia, gak ada manusia bebas dari dosa dan noda. Bagaimana dalam perjalanan itu mereka dibersihkan dari segala noda dan dosa, diterangkan jalannya agar kembali ke haribaan Tuhan yang kekal dan abadi, sehingga limfennya mencapai tempat yang idol. Memang di dalam hal ini, terutama di Tiongkok, mengapa lahir 3 agama tadi, konsepnya sedikit berbeda. Kalau Ru menganggap itu harus terus disempurnakan oleh anak keturunannya. Istilahnya tadi Pak Budi pernah tanya ke saya, karena saya memang lebih mudah memberikan dalam bahasa sehari-hari. Jadi kalau ada orang mati, dosanya udah nggak kampunan, banyak sekali dosanya sudah diadili oleh malaikat di sono nanti. Bla bla bla, Anda telah melanggar pasal sekian, dosanya sekian banyak, belum, pokoknya hukumannya akan seberat-beratnya. Ya kan? Dan mungkin selalu akan ada di neraka. Udah, utusan sudah diambil, tapi dia tiba-tiba kring, telepon diangkat oleh malaikat pengadilan. Halo, dari mana nih? Tuhan di sini bicara. Oh, Tuhan siap. Ada apa? Sebentar. Orang itu dosanya banyak. Tetapi sedosa-dosanya orang itu, kamu lihat di dunia. Dia punya 10 anak. 10 anaknya baik semua. 10 anaknya soleh semua. 10 anaknya berbuat baik selalu. Jadi tolong remisi turunkan. Siap Tuhan. Nah, itu yang terjadi nanti kita. Jadi tiap kebajikan yang kita lakukan itu meringankan ke atas, meringankan ke bawah. Kalau enggak, orang tidak mengenal kata-kata, jangan terlalu nakal kau, jangan terlalu kurang ajar sekali. Kamu nggak takut nanti keturunanmu hidupnya susah? Sebaliknya ada orang baik, kasihan orang itu ya. Lakunya benar, hidupnya baik. Kenapa hidupnya selalu sengsara? Dosa apa sih leluhurnya? Nah, dari 2 pameo ini kita tahu, hidup manusia bersambung-sambung. Kalau di Taois, dengan jalan dewa, dicari pencerahan. Kalau di Buddhis, kalau belum lulus, diturunkan lagi, direinkarnasi lagi, sampai dia bisa mencapai penerangan sejati. Nah, ini hanya tentang konsep yang intinya sama, bahwa orang hidup di dunia tidak boleh seenaknya sendiri. Ada hukum yang tidak terhindarkan. Nah, ini semua terwujud di dalam banyak tingkah laku tradisi budaya kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya mempunyai makna dan arti. Tetapi karena hanya sekedar seperti wadah dunia, kita pikir Tuhan akan senang kalau sudah kita acungin dupa, ya kan? Jadi tiap malam ya kita dupa harus kita acungkan, kemudian tancepin, cong cep, pokoknya sebanyak-banyaknya, ya kan? Lalu kita ketika melakukan itu pun kita tidak punya kekusukan, tidak punya kesungguhan, tidak meresapi makna. Akhirnya kita merasa ibadah itu adalah formal badan, tanpa arti, tanpa makna. Padahal kalau tanpa itu, ibadah apa yang bisa ada manfaatnya? Sekali tidak ada feng shui, Tojin. Yang namanya feng shui, itu faktornya banyak sekali. Nggak ada seorang ahli feng shui pun, Lilianto, Kang Hong Hian, teman diskusi saya selalu katakan pada beliau-beliau, Anda hanya bisa mencari solusi ideal, tapi bukan tuntas. Kenapa? Yang mau dihitung siapa? 1 sio babi kawin dengan 1 sio kelinci, cocok. Rumah madep beres, kamar hitungan sip, kolam di mana, tiang di mana, WC di mana, kamar mandu di mana, liosa dihindari, saci beres, ya kan, full yosen bagus. 1 orang masuk, pembantu rumah tangga,
tidur di kamar pembantu. Yang oleh ego kamar pembantu itu pasti tempat yang jelek kan. Yang baik kan buat kita. Untuk pembantu kan masih kamar yang paling jelek. Mungkin kamarnya Liosa, 6 hawa pembunuh, Mokwi, ya kan, hawa jahat setan. Nggak tahu ini si sio kambing yang kawin dengan sio kelinci cocok ini. Nggak tahu dia. Atau sio kambing sama sio babi kan cocok juga. Nah ini kalau kambing sama babi kawin kan katanya bagus bener nih, hoki gede ini, ya kan? Babi sama kambing, wah bagus memang. Sio udah diatur semua. Ini pembantu dimasukin kamar yang tempat dalam kuah adalah saci, hawa pembunuh. Dan kamu tahukah, kamu cek kah kalau pembantu bunuh sio harimau atau bukan? Dia sio harimau dimasukkan sana, Hongsu yang ada tata dengan jutaan itu bubar semua, rusak semua. Nah apakah Anda akan repot? Kalau ada repot bisa panggil satu Hongsu Saiwu tiap hari hitung, tambah satu pembantu hitung lagi, lahir satu anak hitung lagi, tiap 2 tahun pindah-pindah karena tiap tahun juga hawanya kan ganti. Jadi tiap tahun rumah diputar-putar, kamar diputar-putar. Ya kalau Anda mau repot begitu sila-sila saja. Kalau saya dengan jujur saya katakan Feng Shui, ye suan ye luan, suan lai suan ji suan puan. Gak akan selesai. Dari mana bisa? Satu faktor datang, 1 tahun bulan ganti, udah ganti lagi. Nah kalau Anda, kemudian lalu penangkalnya apa? Penangkalnya, kalau kita bilang Taomi Saji, kesialan dan hawa jahat, 1, sembahyang kepada Tuhan. Anda lupa Tuhan sih? Coba iman dan takwa kepada Tuhan di atas sana. Sujud dan hormat kita perbanyak. Saji nggak mempan. Tapi kok ternyata walaupun nggak ada saji, hidup kok nggak enak ya. Sembahyang udah cukup kok saya. Anda lupa yang dijual di toko banyak. He jia ping an, he qi wan shi xing, he qi shen cai. Kita lupa semua bahwa harmonis, rukun itu melahirkan banyak rezeki. Harmonis, rukun itu mendatangkan belaksa perkara, semua menyenangkan. Nah Anda Bu hitung Hong Sui, kalau istri yang dikawin tiap hari diajak tengkar, istri yang dikawin kan masih anaknya orang ya, ada ibunya ada bapaknya kan mertua kita ajak tengkar, saudara ipar kita ajak tengkar, saudara sendiri pun kita ajak tengkar tanpa hoji, mana mungkin hoki lain, ya kan mau iya lah, ini syungsin, ya kan, itu masalahnya. Jadi saya selalu mengatakan semua bisa menolong, semua bisa membantu. Tetapi kalau ada masalah di dalam hidup ini, kalau Anda sendiri tidak mau memalingkan kepala, memeriksa diri, salahkah saya? Apapun yang terjadi tinggal 4. Yang pertama, kalau Anda bersalah itu hukuman. Kalau Anda nggak merasa bersalah, mungkin Anda keliru, itu peringatan. Anda nggak bersalah, Anda nggak berkeliru, itu mungkin cobaan. Teguhkah Anda? Kokohkah Anda? Atau Anda mudah goyah? Kalau Anda semua udah penuhin, mungkin itu ujian, Anda mau naik kelas. Agama jangan dibawa yang sulit, Pak. Agama itu keseharian kita. Begitu ada masalah, Huiho, pilih. Siapa tahu itu hukuman, siapa itu peringatan, apa itu cobaan, apa itu ujian. Nah kalau kita bisa begitu, kita nggak usah tanya lagi. Sui dini jiugu jiunan, lautian di atas, alam sekitar, tianse tili renhe tu tu yo, semua ada. Waktu yang disediakan Tuhan sebagai kesempatan, rezeki bumi yang sebagai sebuah tantangan, keharmonisan manusia dan usaha kita sebagai sebuah perjuangan lengkap. Dari Feng Shui pun bisa kita lewati. Dan ini semua adalah kunci dari Zhongguo Chuantong Wenhua. Tetapi yang kita tangkap adalah keseharian yang penuh dengan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita mau instan. 1, 2, 3, ting tong teng tong, susunya siap. Semua gitu. Sekolah nggak mau belajar, ujian berdoa minta lulus. Enak benar ini anak-anak ini.
Sekolah nggak pernah mau belajar, besok ujian berdoa minta lulus. Itu Tuhan juga bingung, tau nggak? Nah, itulah kalian manusia, saya juga. Mari kita robuedo suidini jiu jiunan. Juji kaiko, tuntut diri sendiri, perbaikilah segala kekeliruan dan kesalahan. Zhenxin xiushen shuai ming te, luruskan hati. Kalau dunia luar ini gelap, burem, butek, bersihkanlah jendela hatimu. Kalau jendela hatimu itu bening, dunia itu mungkin lebih terang. Tapi karena hatimu itu buram, nggak pernah dibersihin, lihat mertua lewat saja dikira sinis amat dia ya. Upah orang lewat tok lu ya. Nah, kan hati kita siushen, diri ini dibina. Manusia itu makhluk belajar, makhluk membina. Nggak dibina bisa baik sendiri, kalau bukan nabi nggak mungkin. Sai mingke, turutilah selalu firman yang atas itu. Ya kan? Itu perlu. Zhong zhen, tengah, tegak, lurus, tepat. Ming yi, terang, jelas, mengerti makna tian yi, maksud Tuhan. Apakah hukuman karena kita berdosa? Apakah peringatan karena kita keliru? Apakah cobaan karena kita kurang teguh? Atau memang ujian karena kita mau dinaikkan tingkatnya? Zhong zhen ming yu, tengah tegak, mengerti maksud Tuhan. Maka de tian yi, rahmat Tuhan itu selalu serta. Nah itu Jin, kalau kita bisa seperti itu, Tuhan gak pernah meninggalkan umatnya. Yang ada kita umat manusia yang selalu sering meninggalkannya. Jadi makna-makna itu panjang Pak. Tiap kegiatan kita punya makna yang dalam. Kalau Anda memang tertarik, sebelah-sebelah saya ini Maka Kin akan membantu Anda, memberi bahan-bahan kepada kalian. Moga-moga tidak terjerat pada yang umum, tapi yang benar bisa. Dan memang itu tugas orang Konghucu. Kalau enggak, coba Cuandong Wenhua yang begitu dalam, begitu mulia, begitu luhur, Rujiao de Xingran, iman seorang Konghucu yang begitu bagus, menjadi bias dan buram. Terima kasih.